Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Salam sehat dari Ibu Rosta. Hari ini kita akan belajar materi suhu dan perubahannya, di mana pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu suhu dan termometer. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep suhu. Kedua, siswa dapat menjelaskan 3 jenis termometer. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu. Pokok pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda, di mana benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Bagaimana cara mengukur suhu benda? Yang pertama, dengan menggunakan alat indera atau kulit. Bisa dilihat pada gambar, tangan kita dapat membedakan antara air hangat, air biasa, dan air es. Yang kedua, alat bantu termometer. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang termometer. Apa itu termometer? Termometer adalah alat untuk mengukur suhu suatu benda. Yuk kita bahas jenis-jenis termometer. Pertama, termometer zat cair. Bisa dilihat pada gambar. Zat cair apakah yang digunakan dalam termometer zat cair? Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan termometer zat cair. 1. Air raksa. Kelebihan termometer air raksa. Pertama, warnanya mengkilat. Kedua, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Ketiga, jangkauan suhu air raksa cukup luas. Air raksa membeku pada suhu rendah -38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius. Keempat, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Yuk saat ini kita bahas kekurangan dari termometer air raksa. Pertama, sukar diperoleh sehingga air raksa harganya cukup mahal. Kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Ketiga, air raksa termasuk zat yang beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Termometer zat cair yang kedua yaitu alkohol. Yuk kita bahas kelebihan dari termometer alkohol. Pertama, harganya murah dan mudah didapat di pasaran. Kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Ketiga, alkohol lebih teliti sebab kenaikannya suhu yang sangat rendah. Selanjutnya, kekurangan dari termometer alkohol. 1. Tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya rendah. 2. Membasahi dinding kaca. 3. Alkohol tidak berwarna sehingga perlu membeli pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium, di mana termometer laboratorium ini bentuknya panjang dengan skala dari -10 Celcius sampai dengan 110 Celcius. Kedua, termometer suhu badan, di mana skala yang ditulis pada termometer suhu badan yaitu antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Selanjutnya, termometer bimetal. Termometer bimetal, kita contohkan gambar di bawah ini ya, perhatikan gambarnya. Di sana ada 2 jenis logam berbeda yang didekatkan ke termometer. Mengapa logam tersebut melengkung? Logam tersebut melengkung karena terjadinya perubahan suhu dengan cara pemuaian, di mana logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer.
Selanjutnya, termometer kristal cair. Termometer kristal cair akan berubah warna apabila terjadi perubahan suhu.